Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G, kelompok ke-6 Etika Bisnis Islam yang beranggotakan Fajar Sidik Muklisin NIM 66, Nurkolis Pratomo Wibowo NIM 70, Aditya Putri NIM 82, Novita Lestari NIM 83, dan Siska Hanifa NIM 86 yang akan mempresentasikan mengenai distribusi dalam Islam. Ada 3 pokok pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian dari distribusi Islam. Yang kedua tujuan dari distribusi Islam. Dan yang ketiga mengenai etika distribusi Islam. Nah, langsung saja pada pokok pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian distribusi Islam. Sebelum merujuk pada pengertian distribusi dalam Islam, perlu diketahui bahwa distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen tersebut berada. Kegiatan distribusi sendiri meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya hingga barang dan atau jasa tersebut sampai kepada konsumen. Nah, untuk selanjutnya pengertian dari kegiatan distribusi dalam Islam. Kegiatan distribusi dalam Islam itu adalah penyaluran harta kekayaan antara individu, baik dengan perdagangan maupun dengan yang lainnya. Beberapa cara penyaluran harta kekayaan selain perdagangan itu di dalam Islam bisa dengan cara zakat, infak, sodako, wakaf, dan warisan. Nah, jadi konsep dari distribusi menurut pandangan Islam sendiri adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan yang bertujuan agar sirkulasi kekayaan itu dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada itu dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar pada satu golongan saja, serta dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang lebih baik. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aditya Putri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang distribusi dalam Islam. Sebelumnya, arti dari kegiatan distribusi secara umum yaitu merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen berada. Namun, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang distribusi dalam Islam. Yang pertama pendapat dari Muhammad An-Nazarka, yaitu beberapa prinsip distribusi dalam ekonomi Islam atau pandangan Islam sebagai berikut. 1. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk. 2. Menimbulkan efek positif bagi pemberi dan penerima. 3. Menciptakan kebaikan di antara semua orang antara kaya dan miskin. 4. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. 5. Memanfaatkan atau pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam. Yang kedua, pendapat dari Kordowi yang menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu pertama adalah nilai kebebasan. Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan. Adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya dan karena keyakinannya kepada manusia. Yang kedua itu nilai keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Keadilan adalah cikal bakal dan pondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, akhlak. Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun material. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan di sini yaitu kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
Lalu di sini ada 3 poin eh, tentang pemahaman sistem distribusi Islam. Yang pertama adalah terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang. Dua, kesederajatan atas pendapatan setiap personal, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan. Dan yang ketiga yaitu mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu. Ya, saya akan menjelaskan tentang tujuan distribusi Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat, di mana tujuan distribusi dalam ekonomi dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan sosial, dan ekonomi. Yang pertama ada tujuan dakwah, yakni dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Maksudnya seperti di mana mu'alaf itu ada kalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat keislamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam O5 dan FAI yang juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Kemudian ada tujuan pendidikan. Secara umum seperti pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain. Lalu ada mensucikan dari akhlak tercela seperti kikir dan mementingkan diri sendiri. Yang selanjutnya ada tujuan sosial, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian. Tujuan sosial sendiri antara lain seperti memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan kelompok prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Lalu ada menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Kemudian mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Keadilan distribusi sendiri mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, ada tujuan ekonomi, yakni pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi, dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu. Distribusi dalam ekonomi memiliki tujuan seperti pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik itu infak wajib maupun sunnah, maka ia akan mendorong untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. Kemudian yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Lalu ada andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu, kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan juga keniscayaan. Kemudian ada penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Contohnya seperti ketika sebagian harta orang kaya yang diberikan untuk kemaslahatan orang-orang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat menjadi bertambah. Contoh lainnya, ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagian sumber-sumber umum sesuai kebutuhannya, dengan syarat ia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya tidak akan menguasai sumber-sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaannya. Selanjutnya yaitu etika distribusi dalam Islam, seperti pertemuan-pertemuan
kemarin mengenai etika, di dalam distribusi juga terdapat etika yang harus kita kedepankan. Yang pertama yaitu ikhlas. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu harus dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu yang kita kerjakan itu berkah. Kemudian itu kita harus jujur, di mana barang-barang yang kita distribusikan atau barang produksi tersebut adalah barang yang halal dan tidak membahayakan. Kemudian kita harus berlaku adil dan tolong menolong, di mana kita harus sedekah dan bersikap toleransi. Kemudian dalam etika distribusi dalam Islam juga kita dilarang untuk memamerkan barang-barang sehingga dari pamer tersebut menimbulkan fitnah yang berbahaya. Kemudian kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam distribusi Islam kita dilarang menimbun barang, serta ketika kita mencari keuntungan itu harus yang sewajarnya. Kemudian distribusi kekayaan itu harus yang meluas agar terjadi persamaan sosial. Yang dimaksud yaitu tidak mendiskriminasikan atau membuat kasta-kasta tertentu. Oke, presentasi pada kali ini kesimpulannya yaitu distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang produksi dari produsen ke konsumen melalui proses pemasaran. Dalam Islam, konsep distribusi adalah penyaluran kekayaan antara yang kaya dengan yang miskin dengan cara tertentu, agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Terdapat 4 tujuan distribusi dalam Islam. Yang pertama yaitu tujuan dakwah Islam, dan yang kedua yaitu tujuan pendidikan, dan yang ketiga tujuan sosial, dan yang keempat yaitu tujuan ekonomi. Etika distribusi dalam Islam bertumbuh pada 2 sendi, yaitu kebebasan yang dibingkai dengan hukum Islam dan keadilan dalam keseimbangan materi. Keagamaan baik antara individu maupun dengan masyarakat. Terima kasih.